Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel pembelajaran seni budaya seperti biasa. Jadi kita belum bisa bertatap muka dan pembelajarannya masih sebatas daring seperti ini. Ya, mungkin itu kebijakan dari pemerintah ya, dan kita ikuti saja. Nah, harapannya semoga ya kondisi ini cepat berakhir lah ya. Jadi semua sektor bisa kembali seperti semula, terutama di sektor pendidikan, agar kita bisa bertatap muka kembali. Ya, kita masuk ke materi ya. Jadi materi pada kali ini yaitu ragam hias pada bahan kayu. Kalau kemarin kita kan bahas ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ini kita bahas pada bahan kayunya. Jadi salah satu karya seni yang cukup khas di Indonesia ini adalah seni ukir dan pahat. Mengapa? Karena di Indonesia sendiri alamnya ini cukup mendukung ya untuk seni kerajinan tersebut, karena banyak hutan tropis ya yang ada di Indonesia, sehingga untuk ketersediaan kayu ini juga cukup melimpah dan jenisnya pun bermacam-macam ya. Jadi kondisi ini cukup mendukung ya seni kerajinan, baik dari seni ukir dan seni pahat dan seni kerajinan lain yang menggunakan bahan dasar kayu. Jadi dulu kayu pada mulanya ini hanya digunakan sebagai bahan perabot rumah tangga maupun bagian bangunan saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kreativitas dari pembuatnya, maka sang pembuatnya ini juga menambahkan semacam ragam hias pada hasil buatannya ya. Misalnya tadi meja ya, kan ada semacam ukiran-ukiran, pahatan-pahatan, nah, itu namanya ragam hias. Nah, sekarang ragam hiasnya itu pun bervariasi ya. Kalau kita yang kemarin kan di materi sebelumnya kan sudah membahas jenis ragam hias. Jadi sang pembuatnya ini bisa memasukkan unsur ragam hias. Misalnya ada tumbuhan, ada binatang, ada figuratif dan juga ya, geometris. Jadi itu tergantung selera pembuatnya. Nah, untuk ragam hias ini selain menambah nilai seni pada suatu benda, juga menambah nilai jual ya. Kan bisa kita lihat ya, kalau misalnya nih ada tanah liat. Tanah liat kalau kita jual bentuk utuh tanah liat, pasti orang kan kurang tertarik ya untuk membelinya dan kurang tertarik untuk melihatnya tentunya. Namun setelah tanah liat ini kita buat semacam kerajinan, misalnya jadi patung ataupun kita bentuk bahan benda yang berguna ya, bisa untuk digunakan, akhirnya kan orang jadi tertarik untuk membeli. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin masalahnya ya, ke materinya. Jadi bagaimana sih cara kita menerapkan ragam hias pada bahan kayu ya? Jadi teknik yang digunakan ini biasanya dengan cara diukir ya, dilukis juga bisa, ataupun dibubut ya. Nah, untuk setiap teknik yang digunakan ini akan menghasilkan karya seni yang tentunya berbeda-beda ya. Dengan teknik ukir biasanya menghasilkan bahan kayu yang memiliki tekstur yang mungkin lebih jelas. Nah, kalau kita dengan teknik melukis pastinya akan menghasilkan tekstur yang halus pada permukaan kayunya. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh penerapan ragam hias. Nah, untuk contoh penerapan ragam hias ini mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, di materi-materi sebelumnya kan ada. Jadi jenis ragam hias itu ada ragam hias flora ya. Flora itu berarti dari tumbuhan. Terus ragam hias fauna, fauna itu kan berarti hewan ya. Terus ada juga figuratif ya. Figuratif ini merupakan objek manusia yang mendapatkan pengayaan bentuk. Kemudian ada juga ragam hias geometris seperti itu. Nah, kita juga bisa mengkolaborasi dari keempat ini sehingga menghasilkan karya seni yang mungkin lebih bervariasi lagi dan lebih menarik ya. Seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri ya, ragam hias flora ini biasanya mudah dijumpai pada barang-barang seperti seni batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan kain bordir. Nah, itu. Terus untuk ragam hias fauna ya, ragam hias fauna ini biasanya menggunakan hewan-hewan yang menjadi simbol pada suatu daerah. Misalnya ya, kalau di Lampung itu kan ada gajah, terus di Papua itu kan ada burung cendrawasih dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, selain hewan-hewan tadi, ada hewan-hewan lain yang mungkin sering digunakan dalam ragam hias, misalnya seperti kupu-kupu, terus kadal ya, burung dan ikan itu biasanya. Terus figuratif ya, seperti tadi sudah kita bahas ya. Terus geometris. Nah,
Nah, kalau geometris ini bisa diterjemahkan sebagai motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris yang digayakan sesuai selera dan imajinasi pembuatnya. Jadi di sini dengan menggunakan ragam hias geometris ini biasanya lebih sering divariasikan lagi ya coraknya oleh pembuatnya, jadi tergantung imajinasi pembuatnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke alat apa saja yang digunakan untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu ya. Jadi alat yang digunakan ini antara lain pahat ya tentunya atau tatah, kemudian ada pemukul. Nah, pemukulnya ini bukan pemukul yang dari besi ya, biasanya lebih sering menggunakan pemukul atau palu yang menggunakan bahan kayu atau namanya itu ganden ya. Nah, untuk pahat sendiri ini terbagi menjadi berbagai jenis. Nah, ini dapat kita bedakan berdasarkan bentuk mata pisaunya ya. Ya, jadi untuk bentuk mata pahat tadi tentunya menyesuaikan dari fungsinya ya. Jadi memiliki fungsi tersendiri tergantung bentuk ragam hias seperti apa yang akan diukir. Nah, kita sekarang masuk ke jenis mata pahat ya, atau jenis pahat. Yang pertama yaitu pahat kuku ataupun pahat penyiku. Nah, kenapa dinamakan pahat kuku? Karena memang bentuknya ini seperti kuku ya. Bentuknya itu ujungnya melengkung dan fungsinya ini untuk memahat bagian-bagian yang melengkung. Contohnya seperti membuat lingkaran, membuat bulatan, terus membentuk bulatan bunga, sisi wajah manusia. Nah, ini bisa menggunakan pahat kuku atau pahat penyiku ini. Terus yang kedua pahat lurus ya, atau pahat penyilat. Sesuai istilahnya ya, ini bentuknya itu lurus sesuai dengan fungsinya untuk mengukir bagian-bagian yang lurus. Nah, biasanya untuk pahat ini kita gunakan untuk membuat dasaran atau membuat siku-siku tepi ukiran ya, itu. Yang selanjutnya ada pahat lengkung setengah bulatan ataupun pahat kol ya. Untuk pahat ini identik dengan jenis pahat lengkung karena bagian ujungnya ini untuk membuat cekungan. Mata pahat kol ini berbentuk melengkung ya, seperti ada belahan ya setengah bulatan. Jadi untuk membuat cekungan ini bisa menggunakan pahat ini ya, tidak bisa dengan pahatan lain. Itu fungsinya. Kemudian yang terakhir ada pahat miring ataupun pahat pongot ya. Pahat pongot ini bentuknya itu seperti membentuk sudut ke arah kiri ataupun ke kanan, karena fungsinya yaitu untuk membersihkan sudut-sudut pada ukiran. Nah, untuk kehalusan air pada ukiran sangat tergantung pada mata pahat pongot ini. Nah, itu adalah keempat jenis pahat yang biasanya digunakan dalam seni ukir. Kemudian ada juga pemukul ya. Pemukul seperti yang kita sudah sebutkan tadi ya. Untuk pemukul yang digunakan ini umumnya terbuat dari kayu ya. Meskipun ada juga yang menggunakan palu besi maupun batu, tapi lebih sering biasanya itu menggunakan yang berbahan kayu seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin terakhir ya, teknik yang digunakan dalam seni ukir ya. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara mengerik ya. Teknik ini identik dengan salah satu cara tertua dan paling sederhana dalam teknik memahat kayu. Teknik ini melibatkan tidak lebih dari sepotong kayu dan pisau ukir. Nah, bagi seorang pemula untuk membuat ukiran dengan teknik ini dapat menghabiskan waktu hingga setengah jam ya. Apabila pemahat kayu tersebut sudah terampil, mungkin dapat menggunakan pisau dengan ukuran terkecil ya untuk memperjelas detail ukirannya. Kemudian yang kedua dengan pembakaran kayu. Nah, pembakaran kayu ini identik dengan teknik yang digunakan untuk menambah desain atau finishing kayu ya. Jadi caranya pertama adalah kayu itu dibakar. Nah, setelah kayu itu menghitam, kemudian di sekitar ukiran air ini jadi akan memperjelas kesan ya, sehingga tampak ukirannya itu akan tampak lebih hidup. Kemudian selanjutnya ada teknik carving. Teknik carving ini identik dengan seni chipping ataupun memotong bagian datar dari kayu untuk membuat ukiran agar tampak menjadi 3 dimensi. Misalnya dalam ukiran relief ya, pengrajin pahat kayu biasanya membuat gambar terlebih dahulu, kemudian
mulai untuk mengukir pada kayu tersebut hingga tampak bagian yang timbul seperti relief. Relief, kalian tahu relief ya? Relief itu yang biasanya ada di candi itu kan, Candi Borobudur itu kan ada relief. Jadi relief itu seperti itu. Nah, untuk teknik ini biasanya menggunakan alat bantu berupa pahat dan palu serta pisau ukir, meskipun sering digunakan untuk memperjelas detailnya. Kemudian yang keempat ada chip carving ya. Teknik ini biasanya digunakan pada potongan-potongan yang lebih besar dari pekerjaan seperti tunggul pohon atau kayu dan menggunakan kapak dan pahat yang lebih besar. Nah, untuk teknik ini digunakan untuk membuat karya yang besar seperti patung, kemudian yang melibatkan proses yang mungkin rumit bisa menggunakan teknik ini ya. Jadi kira-kira seperti itu materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.